Oke, di video kali ini saya akan lanjut menjelaskan tentang kedudukan ya. Kedudukan titik terhadap lingkaran sudah, kedudukan garis terhadap lingkaran juga sudah. Nah, sekarang kedudukan dua lingkaran. Jadi kedudukan lingkaran terhadap lingkaran. Kalau tadi titik dengan lingkaran, garis dengan lingkaran, sekarang lingkaran dengan lingkaran. Nah, ini macam-macam. Bisa dilihat di sini. Jadi ada dua lingkaran ya, lingkaran yang hijau dengan lingkaran yang merah. Nah, yang pertama, lingkaran hijau ini ada di dalam lingkaran merah, maka nanti D sama dengan 0. Ya, pusatnya sama ya. D sama dengan 0. D kecil. D kecil itu apa? Nih, D itu adalah jarak titik pusat kedua lingkaran. Jadi jaraknya 0 karena titik pusatnya sama. Gitu kan? Nah, kalau R besar apa? R besar itu nanti jari-jari lingkaran besar, R kecil jari-jari lingkaran kecil. Maka kalau seperti ini modelnya, maka D-nya itu adalah kurang dari pengurangan jari-jarinya. Kalau seperti ini modelnya, ya, jadi berarti D-nya adalah sama dengan R kurang R ya, atau pengurangan jari-jarinya. Jadi nanti tinggal lihat aja di gambar ya, di sini. Nah, selanjutnya kalau nggak ada hubungannya begini, berarti D itu lebih besar dari jarak jari-jarinya ini, penjumlahan dari jari-jarinya. Langsung ke contoh soal supaya lebih paham. Oke, contoh soal yang pertama, diketahui lingkaran A ini mempunyai persamaan lingkaran seperti ini. Nggak usah bingung, A titik 2 tuh maksudnya gimana? Maksudnya gini, lingkaran A ini persamaannya gitu, dan lingkaran B ini persamaannya. Jadi dia ini diketahui dua lingkaran, yang ini kelihatan banget nih, kalau lingkarannya persamaannya seperti ini langsung diketahui pusatnya. Ini langsung pusatnya ini. Kan ada di video sebelumnya, lingkaran berpusat di A, B, bentuknya kan begini kan. Nah, ini 1, 3 inilah pusatnya. Tapi nanti kita cek lagi. Nah, ini lingkaran B persamaannya bentuk persamaan umum ya. Nah, sekarang tentukan kedudukan dua lingkaran ini. Lingkaran A dan B ini kedudukannya gimana gitu. Nah, sekarang kita cek dulu satu persatu. Untuk lingkaran A, karena diketahui seperti ini, maka langsung kita bisa cari pusatnya. Pusatnya adalah bentuknya itu kan, bentuk persamaan yang berpusat di A, B itu kan X kurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, dimana A dan B nya itu adalah titik pusat. Berarti nggak perlu min ya, jadi A saja, nggak perlu min A. Pusatnya itu A, B, maka A nya ini adalah 1 dan B nya karena di sini plus 3, berarti pusatnya min 3 karena dia bentuknya harus min, karena bentuk ini bisa berubah jadi Y kurang min 3 gitu kan. Maka min 3 inilah pusatnya dengan 1 ya, dan jari-jarinya adalah 5. Oke, informasi sudah kita dapatkan sedikit dari bentuk persamaan lingkaran yang pertama, yang A. Nah, sekarang yang lingkaran B. Nah, dari lingkaran B ini kita juga bisa tahu pusatnya. Ingat, bentuk persamaan lingkaran yang umum. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dimana pusatnya itu kita bisa cari dengan A per 2. Per min 2. Lalu B-nya adalah B besar per min 2. Berarti karena di sini min 2, berarti min 2 per min 2, 1. Min 3, selanjutnya tidak diketahui, yang B tidak diketahui ya, BY nya nggak diketahui nih, langsung konstanta, langsung C dia, maka kita anggap 0 bagi min 2 ya 0, berarti ini pusat lingkaran B, ini pusat lingkaran A ya, udah dapat semua masing-masing pusatnya. Nah, kalau jari-jarinya gimana? Pakai rumus ini kan, ada di video-video sebelumnya, dapat jari-jarinya 2. Nah, dari persamaan lingkaran 1 dan 2, persamaan lingkaran A dan lingkaran B, kita udah semua dapat titik pusat masing-masing dan jari-jari masing-masing. Selanjutnya, ini tadi repot-repot saya tuliskan, di sini ada. Ya. Nah, selanjutnya di sini kita mau cari D-nya, jarak kedua pusat. Nah, ingat, ada lingkaran, bagaimana cara mencari kedua pusatnya? Caranya dengan mengakarkan ya. Mengakarkan X kurang X-nya, Y kurang Y-nya ya. Jadi ini 1
titik pusatnya 1 kita kurangi 1 seperti ini pangkat 2, lalu min 3 kita kurangkan 0 seperti ini pangkat 2, dapat 3. Jadi jarak kedua pusat lingkarannya adalah 3. Ingat baik-baik rumusnya, nilai mutlak dari perkalian pusatnya ya, dari penjumlahan pusatnya. Nah sekarang misalkan X1Y1 B X2Y2 ya pusatnya tadi, maka jarak kedua titiknya ini nih, rumusnya ini set. Nah ini tuh dapat dari mana? Ini rumusnya untuk mencari kedua pusat lingkaran ya. Maka di sini kita lihat jaraknya 3, baru pengurangan jari-jarinya berapa? Jari-jari yang besar tadi 5 ya, karena paling besar. Harus besar kurang kecil, jangan kecil kurang besar. Maka 5 kurang 2, 5 kurang 2 3. Tapi jaraknya juga 3, maka disimpulkan D sama dengan R besar kurang R kecil, atau jarak kedua pusat ternyata sama dengan pengurangan dari jari-jarinya. Maka kalau seperti ini kita cek di sini. Ternyata bentuk lingkarannya seperti ini, bersinggungan di dalam ya, bersinggungan di dalam. Jadi harus dihafal ini ya, ketujuh ini ada yang berpotongan, ada yang saling lepas. Jadi bersinggungan di dalam. Jadi kedudukannya adalah bersinggungan di dalam. Seperti itu ya. Nah, contoh selanjutnya. Diketahui lingkaran L1 ya, lingkaran L1 berpusat di 4,8 melalui titik 2,8. Lingkaran yang kedua berpusat di sini 12,2 melalui titik 12,6. Tentukan kedudukannya kedua lingkaran. Oke, kita langsung cek. Kita pakai rumus lingkaran berpusat di A, B karena sudah diketahui pusatnya. Ini untuk lingkaran pertama, diperoleh jari-jari langsung dapat 2. Pusatnya dapat, jari-jarinya dapat. Sudah tahu ya cara mencari pusatnya juga nih, 4,8. Dari sini saja ya, 4,8 nih sudah diketahui, jari-jarinya juga sudah, lingkaran kedua pun sama demikian. Nah sekarang D-nya, caranya gimana? Rumus mencari D, jarak kedua pusat, tadi sudah sebelumnya ada ya, tinggal dikurangkan aja, terus ditambahin dapat 10. Jadi udah deh, ternyata jari-jarinya juga kalau kita tambahin 10, 2 tambah 8 10. Ternyata sama seperti jarak kedua pusat, berarti kedudukan lingkaran bersinggungan di luar lingkaran. Nah, seperti ini. Ya, kedudukan nih sama dengan kan? Sama dengan. Kedudukannya bersinggungan di luar lingkaran. Yang luar lingkaran nih kayak gini, sama dengan D-nya sama dengan R tambah R, sama kayak gini ya. Jadi kita harus bisa menemukan nilai jari-jarinya. Intinya kita temukan jari-jarinya dari kedua lingkaran, lalu pusat, jarak titik pusatnya ya. Jadi seperti itu. Nah, terakhir lagi, ini gampang ya. Diketahui lingkaran A persamaannya ada, lingkaran B persamaannya ada. Nilai K agar kedua lingkaran bersinggungan di luar. Oh, dia maunya bersinggungan di luar. Bagaimana caranya? K-nya harus berapa? Ini, K ini harus berapa supaya lingkarannya bersinggungan di luar? Kalau bersinggungan di luar, berarti kan ini. Ya toh, sama kayak yang atas tadi. Nah, berarti kita harus cari R-nya berapa, R besar, R kecilnya, jarak kedua pusatnya, semua harus dicari. Oke, kita pakai yang pertama, yang ini, persamaan lingkaran pertama, ya. Maka pusatnya adalah 3K dikurang K. Jari-jarinya adalah 5, karena ini 25 tuh R kuadrat, ya. Nah, lingkaran B dapat pusatnya 3 dan 9 nih, 3,9, jari-jarinya 15. Kalau 225 nih R kuadrat. Masing-masing udah tahu jari-jarinya. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus ini. Kenapa pakai rumus ini? Karena dia maunya lingkarannya, kedudukannya bersinggungan di luar. Nah, pakai rumus lingkaran jarak kedua pusat lingkaran ya. Akar dari seperti ini. X kuadrat, X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, baru kita masukkan X1-nya 3K. Aduh, oke, nggak apa-apa ya, agak redup ya, sedikit lagi. 3K, terus dikurang K dikuadratin, min K kurang 9 dikuadratin, dikerjakan sesuai aturan aljabar. Jadi ini akarnya hilang, maka ruas kanan dikuadratin, jadi 20 kuadrat adalah 400 ya. 20 dari penjumlahan jari-jarinya, 15 tambah 5.
dan nanti dihasilkan nilai K kuadrat 31. Maka kalau K saja yang ditanyakan adalah plus minus dari akar 31. Seperti itu ya, mudah. Jadi memang harus hafal kedudukan lingkaran terhadap lingkaran. Oke.